semuanya, selamat sore. Belum ada orang, tetapi karena ini sudah langsung direcord live, jadi kita ingin bilang hello kepada teman-teman. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Halo. Semoga masih sehat, masih semangat semuanya untuk join. Nah, di sini Beli Bule sudah pastinya akan ngobrol bareng saya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol balik, flashback lagi ke zaman waktu Beli Bule masih anak Dharma Siswa. Itu tepatnya tahun 97. Tahun 97 bulan apa ya? Agustus ya. Bulan Agustus ya. Tanggal 26 Agustus. Agustus tanggal 26. Berarti udah berapa tahun sekarang nih? 22 setengah. Hampir 23. Anak kita aja belum seumuran itu ya. Oke, mungkin biar nggak panjang-panjang, kita mulai aja cerita-ceritanya nih tentang Beli Bule dengan Adventure Time tahun 97 menjadi. Oke, kembali lagi soalnya tiba-tiba reconnect lagi. Mungkin ada kawan-kawan di sana yang punya teman-teman yang juga Dharma Siswa atau kenal orang Dharma Siswa, tapi sekarang kan Beli Bule nggak Dharma Siswa lagi, sekarang sudah menjadi warga tetap di Bali. Nah, itu kita pengen tahu banget gimana ceritanya, apakah ada susahnya saat jadi Dharma Siswa atau enggak. Bagi kawan-kawan yang pengen dengar ceritanya, kita mulai aja ya, kita tanya-tanya Beli Bule. Beli Fon, mau beli gimana sih Beli rasanya jadi Dharma Siswa saat kita Beli pertama kali nyampe di Bali kan gitu. Saya dengar dari ibu, mama, kalau Beli sebenarnya dulu itu paling nggak suka sama Bali waktu diajak jadi turis nih ke Bali. Waktu itu tahun berapa sih umurnya? Tahun 91 ya, umur 16 tahun pernah ke Bali. Pernah jalan-jalan di Bali ternyata, tapi ternyata nggak suka diajak nih lihat barong, dia nggak berkesan, tetapi bikin keluarganya semua pada terkejut ya, kok tiba-tiba anaknya jadi tertarik sama Bali gitu. Nah, ini dah ceritanya. Ayo dong ceritain gimana sih? Ya? Apa sih yang bikin nggak suka waktu itu? Waktu itu kan ke 3 lokasi, 2 di Indonesia. Kita sambil majuin dikit yuk. Jadi ke Bali, kemudian langsung ke Jakarta, setelah itu ke Singapura. Jadi setelah ke 3 tempat itu, saya ditanya sama orang tua, kamu suka yang mana? Paling suka yang mana? Ya tentunya karena saya umur 16 tahun, ya saya milih Singapura karena saya lagi suka yang doyan gadget kayak gitu, pengen shopping kayak beli kaset atau ya CD sudah mulai diproduksi ya. Kemudian di Bali ya waktu itu kita hanya beberapa hari, dan di antara hari-hari di Bali itu saya 3 hari sakit perut. Oh, itu yang bikin kamu nggak suka ya? Ya, jadi itu yang buat saya mungkin merasa kurang nyaman di sini waktu itu. Karena kita juga kalau kita ke Bali sebagai turis ya, dibanding mahasiswa, itu beda banget karena kita kan tinggal di hotel. Waktu itu belum ada villa ya, tinggal di hotel. Kalau kita mahasiswa ya tinggal di kos, kita sama keluarga orang Bali biasanya. Terus kehidupannya beda banget. Nah, kenapa saya tidak suka barong ya? Kalau saya suka banget sama barong sekarang, itu mungkin karena saat itu saya diajak nonton barong ya, saya lupa lokasinya di mana, apa di Batu Bulan atau di Waribang, dan itu kan barong turis itu, jadi cerita itu dibuat-buat, terus ada dramanya, ada unsur pornonya sedikit di pelawaknya gitu. Jadi kok saya rasa ini kayak agak, kalau orang barat bilang cheesy ya, tidak begitu greget gitu. Sedangkan kalau kita nonton barong ya kayak sesuonan, kayak tadi ada Belidap kan dari Pekandelan. Itu kan tari barong itu sangat sakral. Terus gamelan yang digunakan itu gamelan yang tepat ya, gamelan Semara Pendirian, bebarongan gitu. Ya, suasana magis. Jadi kalau yang di pariwisata itu hampir sebagian besar ya, mungkin 99% itu gamelan gong kebiar ya, cuma ditambahkan gender. Jadi
unsur magis daripada musiknya juga hilang. Gitu. Mungkin itu ya. Jadi bisa juga siapa tahu ada yang nonton dari pariwisata, jadi bisa dengar itu pendapat Beli Bule, mungkin yang juga bekerja di bidang pariwisata, bagian barong turis gitu, bisa didengar sedikit masukannya, bahwa ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa ditambah untuk dirubah dan ditambahkan supaya kualitas pementasannya lebih baik ya. Nah, kan tadi bilang soal Dharma Siswa. Pertama kali kamu gimana sih perasaanmu dapat Dharma Siswa itu, bisa nggak ceritain awalnya tahu Dharma Siswa itu di mana, terus kenapa bisa kamu dapat gitu? Ya, kenapa aku bisa dapat mungkin Berapa jodoh orang gitu ya. sih orang New Zealand yang dapat Dharma Siswa Ya, waktu tahun itu kan itu? aku masih kuliah S1 arkeologi ya. Jadi karena aku merantau ke kota lain belajar arkeologi di Otago ya, Otago University, itu aku nak kenal orang, jadi maunya biar aku kenal lebih banyak orang, aku gabung di beberapa kayak klub gitu. Salah satu kegiatan atau klub itu adalah gamelan Jawa, dan aku dikasih posisi di gong gitu karena aku baru gabung, dikasih katanya. Oke, ini lagi. Jadi aku langsung jatuh cinta sama suara gong itu. Jadi saat itu aku udah kenal instrumen lain, cuma gong aja. Dan itu mendorong aku untuk lebih banyak eksplorasi ya gamelan. Jadi kebetulan di perpustakaan di Otago itu ada banyak jenis gamelan dalam bentuk piringan hitam dan bahkan CD ada gitu. Di antaranya ada gamelan Semar Pekulungan, Slonding, Gender kayak gitu. Jadi aku mulai dengar gamelan kayak gitu. Dan aku sangat berpatokan sama suara itu. Jadi aku pikir di Bali itu semua ya ada gamelan Semar Pekulungan dengan suara yang begitu halus kayak gitu. Ada Slonding itu gampang diakses kayak itu. Terus jadi aku dengar ada Dharma Siswa ya, program Dharma Siswa ini dari Kedubes Indonesia yang ada di Wellington. Aku apply. Nah, di antara 4 orang yang apply itu 2 dipilih. Jadi itu ada perempuan 1 sama aku. Jadi aku merasa bersyukur sekali dapat pengalaman itu ke Indonesia. Ada tesnya nggak untuk ikut itu? Nggak ada tesnya, tapi kita harus ada latar belakang kayak aku belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, gamelan. Terus aku gabung di gamelan Jawa di Wellington ketika aku balik dari Otago sambil nungguin hasil dari lamaran itu ya. Mesti bisa bahasa aplikasi Indonesia nggak waktu itu atau apa? Oh enggak, tapi kita disarankan belajar. Jadi aku belajar 2 bulan sama Mas Yono. Ya, sama Mas Yono, partnernya Jack Body almarhum. Jadi sampai di Indonesia aku tahu bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Udah lancar tapi? Oh belum. Berapa lama sih belajar? 2 bulan cuma sekali, 2 kali seminggu gitu. Terus sampai di sini aku mulai, ya maklum kan udah ada internet waktu itu tahun 97, belum ada internet masuk ke Indonesia mungkin tahun 99 ya. Kamu nyari kosnya sendiri atau? Oh iya, itu parah banget ya. Di mana pertama kali tinggal? Itu cari kosnya susah sekali. Waktu itu kan program Dharma Siswa belum begitu berkembang. Di Bali itu kita tidak dibantu untuk cari tempat tinggal, jadi kita lepas sendiri. Silakan coba cari. Coba gitu. kasih tahu berapa sih uang bulanannya tuh kayak dikasih dari Kedubes waktu itu, biar bisa ngebayangin teman-teman itu tahun 97 berapa duit. Oh iya, itu dapat 175.000 rupiah, bukan 175 dolar, 175.000 rupiah per bulan. Untuk hidup, kemudian dikasih 25.000 per tahun untuk pakaian. Jadi saat itu memang, apalagi dapat harga bule ya. Kalau aku beli kayak sarung gitu, harganya 20.000, 25.000 gitu. Jadi habis duitnya, makanya aku masih pakai sama ini. Sampai sekarang jadi bisa berhemat ya. Nah, di mana sih pertama kali tinggal waktu baru tiba di Bali? Tapi dibanding sekarang ya, sebentar. Dibanding sekarang, kalau
dari uang Dharma siswa, uang bulanan tuh kalau nggak salah 2,5 sampai 3 juta. Jadi sebenarnya uangnya sekarang jauh lebih besar. Waktu itu 175.000 per bulan tidak cukup untuk hidup. Walaupun Jadi di harus tahun ngambil 97. tabungan sendiri ya. Apalagi kita kena Krismon itu di bulan Mei tahun 1998 kan. Krismon, kemudian keributan itu. Kita boleh nggak sih nambah ini ada beli Andi Bayu minta nih mau ikut nanya-nanya, boleh? Bisa. Oke, Ya, silakan. sebentar. Ini ntar nih. Kita tunggu ya beli Andi Bayu. Udah lama nih kita nggak ketemu. Ini kita ketemunya lewat Trashiro ya. Halo, gelap sih di sana. Halo. Salah pencet. Halo, Apa kabar? Baik, selamat tak jumpa. Bergabung. Ya. Saya mau dengerin lagi ceritanya, asik. Saya mau dengar pengalamannya Mr. Paul. Ya, ada pertanyaan mungkin biar lanjut ceritanya. Belum sih, belum. Cuma tadi belum nggak ngikutin dari awal, jadi ini ceritanya apa gitu kan. Oke, tak ceritain balik dulu ya. Jadi Iya. kita nih mau ngomongin saat Pon nih nyampe ke Bali tahun 97 dari Dharma Siswa. Jadi ada pengalaman-pengalaman baik dan buruk, kita mau berbagi gitu. Jadi siapa tahu di sana ada kawan-kawan yang Dharma Siswa juga atau yang punya teman Dharma Siswa bisa ikut dengerin ceritanya. Asik banget soalnya, lucu banget. Oke, tak lanjut ya cerita kalau Ya, gitu. siap, lanjut. Mudah-mudahan inspirasi buat orang Bali juga. Karena saya tahu juga Faun benar-benar mendalami senian Bali lah istilahnya. Oke, lanjut. Ya, makasih. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Oke, kita lanjut beli. Kamu kan tadi udah ngomongin budget. Nah, awal-awal nyampe itu, apakah ada perasaan karena uangnya kan kecil, terus awalnya tinggal di kos, apa aja sih pengalamannya, kayak mungkin tumben tinggal di tempat sempit atau tumben tinggal sama keluarga yang lain, mungkin kendala bahasa atau apa, mungkin bisa cerita sedikit, kayak toilet jongkok, toilet tempat kamar mandinya basah dan sebagainya. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Halo Maniko. Ada Pur jadi juga. Hampir satu keluarga nih gabung. Semuanya. Pur kan right hand man-nya aku pas ngajar workshop dan sebagainya di Sekolah di Mekarwana. Begini ya, kalau ya sebenarnya aku sangat nikmati itu karena dari dulu aku suka adventure, aku seorang antropolog, aku suka belajar dari budaya lain, suka belajar bahasa. Waktu di New Zealand sempat belajar aja, hafal enggak ya, sekitar 5 bahasa. Jadi karena bahasa itu adalah jendela daripada budaya seseorang. Jadi kalau kita belajar bahasa, kita akan lebih bisa kita bisa lebih peduli sama budaya atau kehidupan orang yang di dalam budaya itu ya. Jadi aku nikmati semua kecuali rasa sakit perut. Jadi aku agak sering sering salah makan atau karena waktu itu aku suka sekali belajar gender, belajar teropong dan banyak duduk, minum kecuali kopi manisnya banyak, terus rokoknya banyak gitu dulu. Jadi aku kena gejala sakit ginjal. Jadi aku sebenarnya itu aja yang buat aku tidak nyaman. Kalau soal Balinya beda sama New Zealand karena memang 180 derajat beda sama New Zealand. New Zealand kan serba luas, terus memang dari hygiene-nya lebih bersih dan sebagainya. Tapi bukannya saya menjelekkan New Zealand, tapi budayanya kurang dibanding Indonesia. Kemudian
di tahun 90-an itu kan lagi kerennya kitsch fashion yang kitsch gitu. Aku ingat ke Bali di SDC waktu itu aku pakai pakaian bekas apa namanya kitsch itu second hand gitu. Di sini orang nggak ada yang pakai pakaian bekas. Jadi kamu dianggap aneh ya? Terus aku lihat di apa yang kitsch yang kayak demo, kayak orang masih jual kaset di luar negeri, ada yang jual kaset saat itu. Terus belum ada internet. Kemudian gimana ya, beda sekali, banyak sekali orang naik sepeda motor pakai helm yang dari plastik. Sekarang kan ada ya kayak jadi kamu lebih menikmati ya karena lagi trendy di New Zealand untuk hal-hal yang model-model. Kayak kita kembali ke tahun 70-an 60-an di luar negeri itu, aku merasa ini kok keren sekali. Jadi ini kayak adventure bagiku. Kemudian tradisinya masih hidup ya. Kalau kita di Eropa, tradisi itu cuma untuk pariwisata atau cuma untuk mungkin bukan ritual agama, tapi kelompok-kelompok tertentu yang masih ya, aktif. obvious gitu. Kayak sekarang kan banyak sanggar di sini kayak gitu. Tapi di Indonesia, terutama di Bali itu kan budayanya, keseniannya masih ada aplikasi ke dalam kehidupan sehari-harian gitu. Jadi ya aku sangat menikmati itu. Ada yang mau tanya tadi? Oh, ini masih mau nggak Pak Ode Agung? Coba aku ini ya, kalau masih live, aku bisa undang kayaknya. Oh, ini masih. Coba tanya ya kalau mau. Ada Pandu. Halo Pandu. Ada orang tuaku juga. Ada, oke. Susah. Oh iya. Kan ini tadi udah ngomongin waktu pertama kali di Bali, kosannya gimana dan sebagainya itu. Nah, sekarang kan banyak nih kamu pastinya ini ya, pertama itu bisa nggak ceritain begitu nyampe berapa lama sih butuh waktu kamu untuk membiasakan diri dengan keadaan gitu? Lama nggak butuhnya? Kayaknya lebih dari mungkin sekitar sebulan ya. Aku ingat aku sempat pikir karena aku sempat diculik setelah di sini 2 minggu. Baru 2 minggu di Bali kamu diculik. Ya, benar. Sama siapa? Gimana cerita? Mungkin kamu sama bisa... cewek jelas. Enggak apa-apa, ini ada istri di sebelah pakai malu-malu. Bisa nggak ceritain kayak gimana ceritanya baru 2 minggu? Ya ampun, 2 minggu gitu loh. 2 minggu loh, belum pengalaman. Jadi gimana kisahnya diculik? Coba aja ceritain. Aku masih kayak nggak percaya ya. Tapi masih ada buktinya, kayak ada buku film harian ini, gitu kayak ya. Film. Ya, aku kan waktu itu setelah 2 minggu di sini aku pingin tahu Pantai Sanur itu kayak gimana. Aku tinggal di kos di Sanur. Aku ke Halo Ngurah, ke anggota Mekar Buana juga. Aku pingin tahu Pantai Sanur. Jadi aku on the way ke pantai itu aku ke sebuah toko di Sindu ya, dekat rumahmu. Ironis sekali ya. Aku kalau kita ketemu aku masih kecil, Mon. Aku ya kayak gimana? Terus aku mau beli sunblock di sana. Terus di toko itu ada cewek cantik gitu. Dia ngaku dia pelayan di sana. Tapi kelihatan bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Kayak orang lokal ya. Orang Asia gitu. Tapi bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Di situnya agak curiga karena waktu itu yang SPG toko itu yang kerja di toko udah begitu bagus bahasanya gitu. Terus aku lanjut dari toko mau ke pantai, tahu-tahu ada mobil datang minggir. Nah cewek itu muncul lagi, dia sama supirnya, terus dia minta aku ikut sama dia. Dia bilang aku baru habis belanja mau ikut makan siang sama aku. Terus aku bilang oh no it's okay gitu. Kamu pasti masih mikir dia orang lokal. You want to come for lunch gitu. Terus aku masih pikir orang lokal, tapi agak curiga karena bahasanya logatnya agak beda gitu. Terus karena aku lapar juga, aku lihat di antara kecantikan dan kelaparan. Pilihan antara. Ya, keduanya udah dorong aku untuk ikut. Jadi aku ya oke deh, setelah aku ikut, aku udah curiga begitu. Apa curiga. Namanya yang warna merah itu? Kelinci. evil setannya udah ngomong ayo Pon ikutin aja gitu. Jadi ya, kamu ikut dia. Ya aku diajak kemana nggak tahu ya, jauh Kaden gitu. Terus sampai di tujuan dikasih makan, dikasih
dessert juga gitu, Lengkap lengkap makanannya. gitu. Dikenalkan sama omnya kelihatan kayak orang kayak Mafia. mafia ya, mafioso gitu. Terus diajak main kartu. Nah, aku nggak bisa main kartu. Tapi Diajak main poker gitu Mm-mm. di sebuah salah satu ruang di tempat tinggalnya. Kayaknya mungkin di Sidakarya waktu itu. Waktu ke Kuta gitu ya. Antara Sidakarya Ah, Kuta. Kok terus bisa? Oh ya, karena 2 minggu di Bali mana ah, tahu ya, jauh akhirnya dekat. aku kalah main poker. Mm-mm. Untuk mempersingkat cerita ya aku ditipu, terus aku dimintain uang. Aku kehilangan 1 juta rupiah waktu itu semua uangku gitu karena Padahal kan uang aku Dharma diajak ke siswa ATM. cuman 100 ribuan. Ya, aku diajak ke ATM. Aku kan bawa dolar. Oh, enggak, 100.000. 100 Oh, kamu ribu, cuman bukan 1 punya juta. bawa 100 ribu rupiah di Ya, dompet. ya, ya. Aku ada 100 dolar New Zealand disuruh tukar, terus aku kasih dia 100.000 ya. Tapi itu kan banyak waktu itu. 100 ribu tuh kayak berapa ya sekarang? Mungkin Enggak, kayak, maksudnya zaman itu ya. itu kan Kayak sama berapa? 100 dolar New Kalau Zealand. enggak, kalau sekarang 100 ribu. Iya, iya. Jadi intinya aku ditipu, tahu-tahu geng itu geng dari Filipina dan mereka ditangkap akhirnya sama polisi, masuk koran itu dibilang mereka sering menipu cowok muda dengan caranya itu Tapi umpannya orang cewek cantik asing, itu memang orang asing yang ya, ditipu semua ya. ditipu, tapi akhirnya mereka bikin ditangkap tapi uangnya nggak kembali. tapi bikin orang Nah, Balinya setelah itu jelek. aku stres banget sampai di pantai aku tahu kehilangan uang, aku kayak mukul diri kayak marah Bodoh, banget. ngerasa Udah bodoh. nulis di buku harian, terus aku jalan pulang ke kos di jalan Danau Beratan. Tahu-tahu sampai di kos kehilangan kunci. Terus Jadi, gimana lah? ketinggalan di pantai kuncinya. Jadi aku jatuh kayaknya di pasir. Jadi aku disuruh sama tuan rumah harus cari orang untuk buka dan untuk membongkar kuncinya. Itu habisin uang juga gitu. Jadi aku kena 2 kali sial hari itu ya. Sudah jatuh ketiban tangga pula gitu Ya. namanya. Jadi ini itu ya ada pengalaman itu aja satu yang buruk yang setelah itu aku lebih hati-hati banget. Jadi Sama setelah itu orang. aku mulai agak nyaman karena aku merasa aku bisa udah lewati yang pengalaman. mungkin yang paling parah Paling itu. buruk. Jadi aku mulai dan setelah mempersiapkan. aku mulai studi karena aku sempat pikir, wah gimana caranya aku belajar di STC waktu itu. Kita itu beda sama sekarang ya. Itu perlu ditekankan. Dulu kita belajar sebagai dharma siswa di STC, kalau kita dari nol kayak aku sama sekali nggak tahu gamelan, kita nggak ada kesempatan belajar. Kita dimasukkan ke kelas sama orang Bali, orang Indonesia, dan kita ketinggalan jauh. Kita mau belajar les privat itu juga tidak ada les privat di sana. Jadi kita disuruh ke desa belajar. Jadi itu sama kita bayar untuk les privat di desa. Jadi ada teman yang orang New Zealand itu yang perempuan itu dia dapat dharma siswa ke Solo, dia bilang di Solo bagus sekali, dia semua belajar dari nol. Kesini aja dia aku hampir pindah gitu. Tapi yang buat aku tidak mau pindah itu karena aku mulai belajar gender wayang di Tegas Kanginan. Siapa yang nyuruh kamu pergi ke aku ditanya sama, aku ingat ada dosen di SDC, salah satunya bisa bahasa Inggris. Dia bilang, kamu mau belajar apa? Aku bilang gender. Terus mau belajar gaya gender mana? Karena ada banyak gitu. Aku tunjukin aja nama desanya karena aku ada salinan dari Piringan Hitam ke kaset tabu gender wayang dari Tegas Kanginan. Jadi dia suruh aku naik demo ini ke Batu Bulan, terus demo lagi ke Tegas Kawan. Oh ya, soalnya kan nggak kayak sekarang gampang minjem motor ya. Ya, tidak semua orang punya motor, apalagi yang punya mobil sedikit sekali. Gitu, tahun 97 itu. Pon, boleh kita, ini ada Pak Ode Agung Kusuma ingin ikut request live. Pak Agung, boleh saya ini ya Pak Agung ya, saya invite ya. Boleh nanya-nanya langsung. Kalau ada kawan-kawan juga pengen nanya langsung, mungkin mau gali-gali cerita-ceritanya, mungkin bahkan ada cerita-cerita yang bahkan saya sendiri belum tahu, mungkin silahkan. Nah, masih sambil nunggu Pak Ode Agung. Pak kenal? Iya. Kenal sama Pak Ode Agung? Jadi ini ya, ngobrolin apa lagi ya? Nah, kamu sudah pastinya pergi belajar dan sebagainya gitu. Kita ngomongin komunikasi ya.
komunikasi itu sama keluarga di New Zealand itu susah sekali waktu itu karena Oh kita iya, iya. harus bersurat. Telkom itu sangat parah, kita ke wartel itu wartel Wartel. Nggak wartel wartel Wartel, sampai lupa namanya wartel. warung Kita telepon. kadang-kadang tidak nyambung dan sangat mahal, itu luar biasa Oh iya, mahalnya per dan menitnya ya, uh-uh. apalagi internasional. nggak bisa join katanya. Oh, nggak bisa join. Terus ya. apa namanya setelah itu, jadi kita harus bersurat, pakai surat, kirim surat ke New Zealand kalau kita mau berkomunikasi sama keluarga. Itu butuh 2 minggu kalau suratnya nggak hilang ya. Mm-mm. Terus suratnya kirim ke Bali Indonesia itu sering hilang. Hilang. Apalagi kalau isi barang ya kayak apa gitu, makanan apa Foto secara misterius hilang, tidak seperti kantor pos sekarang yang lebih reliable lebih ya. reliable. Jadi ya komunikasi sangat sulit. Jadi 2 minggu ditambah 2 minggu kalau kita balas langsung itu 1 bulan. Sedangkan sekarang kita kan bisa live Bisa sama orang tua tiap mau hari, tiap hari, mau oh. 24 jam, mau chatting video call bisa. Jadi kita memang merasa kita sangat sendiri di sini. Zaman itu tahun 97 itu Jadi kita Dharma mesti Siswa. mandiri. Jadi cari kos memang sulit sekali. Kita ditipu masalah harga. Kemudian kita mau tempatnya agak bersih sedikit, susah Susah cari. cari. Nggak seperti sekarang ya, banyak homestay dengan keluarga. Ya, Itu bisa bahkan nyaman. ada AC dulu, nggak ada AC sama sekali. Terus nggak ada wifi jelas, nggak ada internet. Yang WC duduk, aku sih nggak masalah pakai WC jongkok, tapi banyak teman-teman Dharma Siswa tidak mau pakai WC jongkok, padahal lebih sehat. Fon, dari semua teman-teman yang Dharma Siswa seangkatan, mereka kan ini Dharma Siswa yang ke Bali gitu, ikut kerawitan lah, nari lah, pokoknya yang masuk ke isi dan pasar, kamu pasti kenal semua. Itu ada berapa orang sih yang di Bali waktu itu, yang orang asingnya belajar di isi? Kalau nggak salah 9 atau 11, 9 kalau nggak salah. 9. Ya. Terus saya dengar ada cerita lain lagi nih, waktu itu kamu bilang tiba-tiba ada surat-surat yang nggak lengkap gitu ya, perpanjangan apa gitu. Ya, tempat aku belajar karena waktu itu mungkin gara-gara Krismon dan sebagainya, mereka katanya lupa perpanjang surat ada buku kuning dulu di kantor polisi, enggak di Polda. Oh, terus lapor. Ya itu ada Lapor kaitan orang sama asing. imigrasi, sekarang tidak ada itu. Jadi mereka lupa perpanjang. Terus ketika kita mau perpanjang Dharma Siswa, sekarang kan nggak boleh. Waktu itu boleh 2 tahun. Jadi aku mau perpanjang, ada kalau nggak salah 4 apa 5 cewek Jepang yang juga Dharma Siswa aku, mereka mau perpanjang juga. Jadi sampai di Polda kita berlima, kita diancam sama polisi, dibilang ini belum diperpanjang, ini telat, bisa nggak baca ini, dendanya 5 juta, kurungannya sampai 3 bulan. Wah, aku panik. Mereka mulai nangis langsung. Gitu. Orang-orang Jepangnya mulai tapi aku akhirnya kepalaku mulai aku mulai mikir agak dingin. Jadi aku bilang aku harus cari sponsor, sebenarnya tanggung jawab sponsor. Aku balik ke STC dan mereka urus perpanjangan, nggak ada masalah gitu. Tapi itu sempat panik tuh. Terus kita memang waktu itu kan tidak mestinya bayar untuk perpanjangan visa menurut kedubes di Indonesia dan New Zealand, tapi ya kita tetap harus bayar. Sekarang kan nggak bisa diperpanjang, tapi lebih bagus ya sekarang Dharma Siswanya. Semuanya jauh lebih bagus, jadi uang bulanannya ya, lebih besar. memadai, kemudian fasilitasnya ada, kemudian waktu aku ikut kesempatan belajarnya banyak ya. Ya, waktu itu kita nggak ada ininya juga yang kayak tidak wajib kita pentas di depan kayak di depan mahasiswa yang lain. Kayak kita ada pentas Dharma Siswa, nggak ada dulu. Kayak dulu kan kumpul di sekarang kan kumpul di suatu daerah, umpama Dharma Siswa dari Bali, Jakarta, Jogja, Medan, di mana kumpul terus pentas di depan yang lain gitu. Waktu itu nggak wajib atau tidak dilaksanakan atau gimana. Juga aku ingat kamu cerita kalau zaman sekarang kan anak-anak Dharma Siswa satu sama yang lain lebih kenal deket lah antara satu sama yang lain mereka. Kalau zaman dulu kamu sering-sering nggak ngumpul sama teman-teman Dharma Siswa? Hampir nggak sama sekali gitu. Kalau ke jadi kampus, mungkin ada satu, tapi ada juga
kayak orang Jepang ada yang belajar di sana, Mihoko namanya, dan dia sudah 2 atau 3 tahun di sana. Kayaknya memang dia bayar SPP atau gimana, dia tidak di program Dharma Siswa, jadi aku lebih banyak hangout sama orang kayak Malah itu. sama itu. Jadi banyak yang zaman itu ya ikut Dharma Siswa, tapi mereka mau holiday aja di Bali, mereka nggak serius. Jadi yang serius 1-2 di antara kita sering mengeluh, ini kok mereka nggak serius, jadi kita nggak bisa juga bergaul sama mereka. Mereka mau surfing, mau jalan-jalan aja, mau shopping, mau gimana. Terus mereka setelah setahun balik ke negaranya. Jadi sedikit di antara kita yang perpanjang gitu. Apa yang nyebabin kamu pengen memperpanjang Dharma Siswa kamu? Aku merasa itu tidak cukup lama ya. Jadi cuma dapat 1 tahun, ya enggak cukup. Mungkin karena kamu nggak dapat apa-apa di sekolah. Terus gitu. di New Zealand kan aku belum ada niat kerja. Kemudian aku baru tamat kuliah yang kedua, itu S1 yang kedua. Jadi karena aku tahu kalau mau jadi arkeolog di New Zealand, aku harus itu ada sebentar dijawab ya, beli. Ya kacak. Jadi apa ada pertanyaan, lupa aku. Itu tentang Dharma Siswa. Oh iya, aku ingin perpanjang karena aku merasa tidak cukup ininya waktunya untuk belajar banyak. Dan karena tidak seperti sekarang kan kita mau tahu di mana ada gamelan selonding, kita udah banyak informasi kita ke gampang YouTube cari. Ya lebih gampang. Dulu kan ada YouTube dan sebagainya, jadi semuanya slow banget, tapi kita nikmati tapi slow gitu. Ntar aku jawab pertanyaan kapan aku tertarik sama gamelan tua. Ya kocok itu dari awal sebenarnya, karena pilihan rekaman gamelan yang ada di New Zealand, di negaraku di Selandia Baru, saat aku masih kuliah tahun 95-96 itu, semua itu berbentuk piringan hitam. Dan entah kenapa aku tidak tahu, tapi pilihannya kebanyakan itu Semara Pegulingan, Tegas Kanginan, ada Semara Pegulingan Tegas Kanginan 1972 itu dengan Kak Made Lebah main kendang, sama yang rekamannya Guru Lotreng yang dari Kute, tadi ada yang dari Bajang Tegal Kute tadi. Kemudian gender wayangnya juga gender tua, gaya tua dari Tegas Kanginan. Jadi itu aja bilang aja makanan audioku ya. Jadi ada juga satu dari Gong Kebiar, ada juga yang dari Peliatan, tapi dia kan Peliatan kan nadanya agak tinggi kayak Gunung Sari itu, kayak tinggi kayak Pelegongan atau kayak Semar Pegulingan gitu. Jadi bukannya ya gimana ya, sampai di Bali, jadi aku mau cari gamelan itu, dengar gamelan itu dengan cara memainkannya di tahun 70-an itu nggak ada yang main kayak gitu lagi. Aku Terus ingat kamu sampai di kecewa STC semua main kebiar. Kecewa ya? Ya, aku kecewa karena aku lebih tertarik sama gamelan yang waktu itu lebih melodis ya. Itu pun kocok kan bisa jelaskan ke yang lain juga. Sebenarnya Gong Kebiar yang di Buleleng itu mungkin bisa dikatakan lebih melodis, atau memang dia punya tekstur suara itu beda banget sama Bali Selatan. Karena sebenarnya Bali Selatan ambil Gong Kebiar dari Bali Utara terus dirubah, dimodifikasi, digantung, gendengnya dirubah dan sebagainya. Malah gitu. Sebenarnya terinspirasi dari Gong Kebiar yang memang asalnya dari Singaraja gitu. Iya, tapi kembali ke gamelan tua itu, jadi contohnya Belegongan itu, aku mau dengar Belegongan kayak di Kuta, di Banjar Tegal yang dulu yang dipimpin sama Guru Lotreng itu, cari ke sana gamelannya sudah dirubah, sudah dilaras, cara memainkannya sudah dirubah total. Jadi aku tidak bisa menemukan apa yang aku dengar di piringan hitam itu. Ya namanya budaya dan seni kan dinamis. Cuma aku agak kaget karena kamu udah menghayal ya. Soalnya sih. Dan juga waktu di New Zealand kan sering baca bukunya Colin McPhee, Music in Bali, House in Bali. Jadi beliau menceritakan Balinya kayak gimana di tahun 1930-an. Aku pikir masih ada banyak sawah, masih tiap malam ada latihan gamelan di Banjar atau di Pura kayak gitu. Kemudian
sampai di sini tahu-tahu apalagi tinggal di Denpasar, jalan Nusa Indah itu banyak sepeda motor, kehidupannya sudah modern gitu, tidak seperti yang aku tafsirkan gitu. Tapi kamu lupa kan pernah ke Bali umur 16 tahun gitu. Iya, tapi cuma ke Kuta aja, jadi enggak ke, jadi enggak. ya aku, Ke desa-desa tuh enggak. Gitu, ya dan cuma aku habisin 2 hari di hotel aja karena sakit ya. perut. Jadi udah langsung lupa pikun gitu gimana Bali. Jadi pengen lihat, tapi juga melihat Bali dari cara pandang berbeda. Jadi membuat kamu menikmati Bali secara berbeda juga ya. Jadi Fon, kan selama kamu di Bali nih kan hunting tempat belajar, hunting gamelan kuno, di mana tempatnya, pokoknya berpatokan pada kaset tua, rekaman kuno, bukunya Colin McVie itu. Selama proses itu kamu pastinya ketemu banyak kawan-kawan yang sekarang pun masih jadi kawan baikmu kan. Ingat nggak cerita yang paling berkesan kayak aku ingat kamu cerita soal ketemu Kak Ceting lah, terus sering ajak-ajak dia, jemput dia, ngajakin dia, ayo kita ke sini, ayo kita ke situ. Terus aku ingat kamu cerita kamu naik VW pertamamu gitu, mobil pertamamu waktu di Bali. Ceritain dong, Pon. Ya, soal bertemu banyak orang gitu, karena suka meneliti gamelan tua. Waktu itu tahun 97, 98, 99 itu yang minat ikut aku kemana, atau kebetulan mungkin karena punya banyak waktu, itu biasanya orang tua. Jadi terutama Kak Cikik dari Pagang Kelot, yang aku waktu itu anggap sebagai kakekku, karena saat itu kan kakek di New Zealand, nenek kakek sudah meninggal semua gitu. Dan beliau pun beliau pun anggap saya sebagai cucu. Jadi saya sempat belajar tabu semar bulan klasik gaya Pagang Kelot sama beliau di pura di sana, karena beliau tidak punya gamelan dan sedikit orang punya semar pukul yang bisa dipakai untuk belajar. Jadi tiap kali aku mau jalan-jalan ke desa, mau meneliti selonding atau semar pukulian kayak gitu, saya tanya kak, milu kak gitu, kok milu kak. Tapi kalau sama itu penyebab kamu bahasa Balinya lancar ya, karena bergaulnya sama Kak orang bisa tua. bahasa Indonesia, Kak bisa bahasa Indonesia, karena dia lahir besar di kota. Tapi sampai di tujuan tuh tidak semua orang bisa bahasa Indonesia, terutama kalau belajar di desa, belajar gender di desa, sedikit orang tua bisa bahasa Indonesia. Jadi terpaksa harus mulai mendalami bahasa Bali gitu. Nah kak memang polos sekali kaknya gitu, mau ikut kemana-mana. Senang ya diajak melali. Jadi hampir 10 tahun kemudian, lebih dari 10 tahun kemudian, Kak meninggal di tahun 2007. Kak didatangi sama banyak sekali orang dari desa di luar Pagang Kelot itu, dari jauh sekali, dari Kerasem, dari Tabanan. Itu kawan-kawan yang kita kenal waktu kita meneliti. Yang jalan bareng Kak ikut saya meneliti gitu. Aku ingat waktu punya VW tua itu yang ada lubangnya di tempat penumpang, kasihan Kak karena air kalau hujan. Itu sampai di Kintamani kita turun ke Songan, mau cari gong gede di sana, terus hari itu tidak menemukan apa-apa, terus mau balik ke atas, mobilnya macet, jadi harus didorong sama masyarakat di sana. Tempat Kintamani kan itu luar biasa ini tanjakannya. Tapi Kak polos-polos itu ya dia mau ikut kemana-mana walaupun ada kesusahan atau gimana. Ya saya ingat kaknya kayak gitu. Ya sampai sekarang ya banyak juga ya teman-teman yang sudah yang kamu temui, dan itu pun kebanyakan ada cerita juga, ingat nggak waktu di Banjar Bengkel kan ketemu siapa? Sunario, gimana ceritanya itu? Oh iya. Kamu kayaknya kayak ditawar-tawarin, dipikir turis ya. Nah, aku seharusnya beli Bayu tahu. Sampai bertemu nanti. Ya, sampai jumpa. Beli siapa namanya? Beli kocok. Beli kocok. Tadi bilang mungkin habis Covid mau melaling. Ditunggu ya, nanti. Silakan. Itu sebenarnya aku kenal sama orang di Banjar Bengkel karena jalan pulangnya ke kos. Aku kan kos kedua, aku tinggal di kosnya di
sanggarnya Warini, Ibu Warini, Sanggar Warini ya, Bu Warini Oh, punya. pernah tinggal di Bu Ya, Arini. dan sebelum aku tahu ada jalan pintas, ada pintu antara belakangnya STSI sama rumah Ibu jalan Kecubung itu ya. Aku ambil jalan panjang lewat Art Center gitu. Nah, yang nongkrong di situ itu ada beberapa super freelance gitu ya. Di antaranya ada Wayan Senario. Nah, mereka suka panggil aku tiap hari lewat, halo transport, halo mister gitu. Akhirnya daripada aku cuma ya cuek nanti gimana atau kasih jawaban apa gitu, aku suatu hari aku duduk sama mereka ngobrol gitu. Terus ditanya sama mereka, kamu belajar apa di sini gitu? Kenapa di Bali lama sekali terus lihat kamu di sini? Terus aku bilang aku suka gamelan Pelegongan. Terus Senario kan bilang, oh ada gamelan Pelegongan di Banjar, mau lihat gitu. Terus aku bilang, masa ada? Ada yang tua itu dekat sini di Banjar Bangkol, cuma berapa meter gitu, 100 meter dari tempat mereka nongkrong. Terus aku udah percaya, aku pikir mereka mau nipu aku di mana gitu, karena ada pengalaman mungkin sama karena nggak dia cewek Filipin sih, jadi kamu nggak percaya. Ya, terus hari itu juga diajak ke Banjar lihat Pelegongan, tahu-tahu ada gender tuar, gamelan janger. Wah, aku kayak di surga lihat gamelan Pelegongan itu, karena waktu di STC aku tidak pernah lihat gamelan Pelegongan klasik gitu. Karena kita belajar gong kebiar di kelas itu, atau Semar Bulian yang kreasi baru, yang Semar Bulian model baru itu ya. Jadi dari saat itu aku punya teman satu-satunya orang Bali, cowok Bali. Jadi aku sudah kenal sama kakak tua ya, tapi ini cowok Bali muda. Senario dan aku masih dekat sama dia. Jadi sewaktu-waktu Wayan datang ke rumah, kita masih suka main gender berdua. Dia lama sekali di Sanggar Mekar Buana ya. Jadi sampai sekarang juga masih teman baik ya, kita sering-sering ketemu. Kadang-kadang ke tempat odalannya dulu biasanya diajak nonton kan, kalau ada pementasan ininya kan di Pura dekat sana kan, di Banjar Bengkel kan. Iya, dan Pelegongan itu masih dilestarikan, masih dirawat dengan baik sama masyarakat di sana. Beda sama mungkin Pelegongan di daerah lain kurang dirawat, ini betul-betul dirawat, terus seperti rehab kayak gitu. Terus apa namanya, kan akhirnya gimana sih Pon yang menyebabkan kamu benar-benar pingin tinggal di Bali? Terus kan soalnya inget tahun berapa itu kamu padahal masih tinggal di kos, tapi sudah berharap pingin punya gamelan. Gimana sih ceritanya waktu kamu pertama kali ketemu koleksi gamelanmu yang sekarang ini, yang tadinya kan berharap tidak mengkoleksi ya kan, karena kan tinggalnya di kos. Terus gimana sih cerita? Mungkin bisa diceritain aku ingat awalnya gimana? Sebenarnya aku dari awal sudah milih aku mau belajar gender wayang, karena itu lebih praktis. Kita kalau sudah punya 2 gender, kita bawa ke negara kita, pulang ke negara, itu kan tidak terlalu besar. Kemudian kita cari penabuh kan tidak susah, mungkin ajarkan satu teman sudah bisa main gitu. Terus padahal aku paling suka sama Semara Pugulingan atau Pelegongan, aku pingin sekali suatu hari punya Semara Pugulingan, mungkin bawa ke New Zealand atau gimana. Tapi aku tahu A, tidak punya cukup uang, B, itu terlalu besar, jadi repot sekali kalau kita buat kelompok gamelan di luar negeri dan sebagainya, itu prosesnya dan untuk ribet, lama, naruh aja di mana gitu ya, kan, nggak bisa naruh aja di rumah ya kan. Nah di tahun 99 itu aku dengar ada pandai di Belah Batu yang mulai produksi gong besar, karena saat itu di Bali sejak tahun 80-an tidak pernah produksi gong besar, lebih besar dari ukuran Kempuran Klong. Jadi aku penasaran kayak gimana ini produksinya. Aku ke Belah Batu, terus di showroomnya Pak Nyoman itu di pinggir Jalan Raya Belah Batu tuh dia memang sudah display gong besar banget sampai 1,10 meter, gede banget gong Jawa. Nah dia kan datangkan tenaga dari Solo di kosan di sana, produksi gong, terus dia jual ke hotel. Terus di samping gong-gong itu ada gamelan tua, bilahnya kecil-kecil, cuma daunnya digangsu itu 5, itu udah merah-merah banget tuh. Terus aku tanya, ini gamelan Pelegongan ya? Terus dia bilang,
ya ini. Terus aku bilang ini gimana ya, mau dijual? Dia bilang oh enggak dijual, ini saya mau pakai buat sekolah anak-anak gitu. Itu biasanya taktik kalau Taktik biar kita Pandai bilang, ya. semakin kita pengen semakin bisa jual mahal kan Ya, gitu terus ya. aku bilang oh ya oke gitu. Terus aku tidak perhatikan lagi. Terus aku coba-coba gongnya, terus tanyain harganya dan sebagainya. Terus aku catat nomor teleponnya. Sampai di rumah aku terus mikirin gamelan itu. Weh, kayak ketemu pacar. Ya Calon akhirnya pacar. aku balik ke sana sebulan lagi, masih di sana. Terus dia bilang ini gamelan memang tidak mau jual ya. Terus dia bilang ya kayaknya nggak jadi, saya bikin suka anak-anak, dia bilang ya boleh gitu. Terus dia kasih harga yang sangat bagus. Terus aku Berapa harganya waktu itu itu gamelanmu yang legongan kan itu yang daun 5 ya? ya kalau nggak salah 10,5 juta atau berapa. Itu udah termasuk pelawah apa daunnya aja? Itu termasuk pelawahnya ya. Wow. Tapi Bayangkan nggak kawan. lengkap ya, jadi ada beberapa gangsa tak lengkap, jadi harus ditambahin beberapa gangsa lagi, itu pelan-pelan direhab gitu. Terus aku udah punya tempat naruhnya, aku ingat dibantu Dulu angkut. belinya di mana dapat uang gimana ini? Oh iya, aku udah Belajar. punya mobil. Maksudnya aku punya mobil Mobil tapi VW yang bolong iya aku udah itu. punya uang, jadi mobil VW yang bolong itu kalau pakai penelitian dulu, VW Safari itu aku jual langsung gitu. Aku jual juga ke Pandeglang. Pandeglang yang lain yang dari lain. Batu. Oh, saudaranya. Ada ke Ya, Pandeskarto. Oke. Ya aku jual, jadi uangnya hampir Untuk beli cukup gong. ya, aku hampir cukup untuk beli Peligongan. Jangan-jangan PW-nya udah jadi gamelan di situ. Di lebur. Di lebur. Gamelan besi dong. Bapakku yang marah. Montir, ya terus Kok bapakku beli mobilnya, kok kamu jual mobilnya, beli gamelan kuno. Jadi aku harus ininya cari pickup. Aku ingat Kak sama Kak Tifagan, Kak sama Dibantu Pak Kak. Man, anaknya bantu aku ambil gamelan di sana. Untuk nyariin Ya. sewa. Ditaruh Ya. di mana gamelannya? Karena ngekos ya. Ya waktu itu ditaruh di kos beberapa hari, tapi sumpah sekali aku nggak bisa bergerak di kos, tidur susah gitu. Terus akhirnya Kak menawarkan, atau kita sempat bertemu sama bendesa di situ di Pagang Kulon, bilang boleh ditaruh di pura, di Jadi Pagan. kamu dikasih nitip Iya, dan aku memang merasa malu sekali taruh di pura ya. tanpa ngasih Ya. kontribusi ya. Ya maksudnya aku bilang aku mau kontribusi, terus mereka bilang terserah gitu. Akhirnya aku beliin sarung Untuk lengkap gamelan untuk gamelan Sai Semar Bulan Pikunya. kuno itu. Jadi aku gamelan di sana kalau nggak salah 2 bulan aja. Terus habis itu Dipindahkan ke rumahnya Kak, kalau nggak salah ditaruh di sana, Pokoknya dipindah-pindah. kemana-mana. Akhirnya pindah kan, ke rumahku lagi ya. ya itu betul-betul nomaden itu gamelan itu ya. Jadi Bentar. Oke, masih Ya. ada beberapa menit lagi. Jadi kita aku setelah itu mulai ngajar bahasa Inggris. Jadi harus punya tempat belajar kursus agak bahasa luas, gamelan bisa ditaruh. Jadi kita bisa mulai buat seke. Jadi dari awal memang aku ingin atur sekenya atau pemain gamelan, belum ada nama Mekar Buana itu, tapi sekenya itu biar mau menggali gending klasik. dari situ akhirnya awalnya. Akhirnya sejak punya gamelan itu kamu jadi kampeh di sini ya. Enggak, pindah lagi ke Peliatan, ke rumahnya Pak Lantir, di rumah Sempat di guruku, Peliatan. ke guru genderku di Peliatan. Di situ Terus kamu ketemu di situ ini ya? gamelannya ditaruh di rumahnya, terus ganti pelawah, kemudian kenal sama Sadra, itu kebunannya Pak Lantir. Terus kita belajar gender bersama sama Pak Lantir. Kemudian pertama kali ngayah gamelan Peligongan di sana di Pura di Tegas, Pura Dalam. Jadi Berarti itu sekenya orang-orang mana aja yang pertama di sana kali? semua itu orang Tegas waktu Orang itu. Tegas. Dan aku punya ide gimana kalau mereka belajar, karena mereka tahu Semar Bulan Tegas, tapi mereka tidak tahu Semar Bulan Pagang Kelot. Jadi aku undang Kak ngajar di sana, ngajar beberapa tabuh Semar Bulan dari Pagang Kelot yang bisa dituangkan ke gamelan Sai 5. Jadi ada kayak Sekar Gadung, yang kayak itu Semerandana gitu ya, tabuh-tabuh polos gitu. Ya. Itu ceritanya. Nah, kan ada nggak sih lagi cerita-cerita yang kamu ingin sampaikan ke kawan-kawan, mungkin
susah senangnya kamu sebagai mahasiswa, terus yang sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat kamu pengen sekali menetap di Bali, terus apa namanya kan berapa tahun sih kamu akhirnya mulai lancar bahasa Indonesia dan bahasa Balinya? Kalau Lama. pas aku ketemu kan udah lancar, itu 5 tahun setelah kamu tinggal di sini. Aku ingat setelah sekitar 2 tahun aku merasa agak lancar, tapi ternyata enggak, karena lama-kelamaan kan kita tahu ya kayak gimana gitu. Masih sampai sekarang masih kaku gitu ya. Jadi ya kita prosesnya lama belajar bahasa asing. Walaupun aku belajar banyak bahasa, ya kebetulan ada Ed. Halo Ed, Ed kan seorang linguis. Dia tahu banyak sekali bahasa. Itu memang untuk belajar, untuk kebanyakan orang belajar lebih dari satu bahasa aja susah. Tapi itu uniknya di Indonesia, karena ada 757 atau berapa bahasa di seluruh Indonesia. Itu orang Indonesia tahu banyak bahasa gitu. Ada orang Bali kan paling tidak tahu 3. Iya sih. Bahasa Bali, bahasa Indonesia, terus ada bahasa Linggis, banyak yang juga tahu bahasa Jepang dan sebagainya gitu. Iya. Tapi orang Bali cepet ya nangkep bahasa. Ya. Jadi aku sebenarnya maunya menetap juga karena aku jatuh cinta sama gamelan tua dan gending-gending lama, dan aku pikir aku bisa kontribusi kalau aku sudah punya gamelan ini, aku bisa kontribusi pada pelestarian atau perekonstruksian gending yang hilang atau gimana di Bali itu, daripada bawa gamelan ke luar negeri itu. Kenapa kamu nggak berpikir, oh aku sekarang sudah mengerti banyak soal gamelan Bali, aku pengen balik, mungkin jadi dosen di New Zealand atau di mana gitu kan? Banyak orang berpikir mau waktu mahasiswa memang ingin menggali banyak ilmu dari Bali, terus balik-balik ke negaranya, atau nyelesain doktornya atau apa untuk jadi bisa dapat kerjaan yang lebih bagus kayak profesor di mana gitu. Kenapa kamu tidak berpikir ke arah sana? Kenapa kamu malah netap di Bali? Aku dari dulu dan aku sebagainya? suka jadi independen, tidak suka dunia akademik. Terus aku suka hidup beda sama orang lain gitu. Kehidupanku itu beda sama semua teman-teman di Selandia Baru. Kemudian aku juga di sini sebagai seorang, kalau bilang ekspatriat ya, atau aku menetap ya, tapi orang asing yang tinggal di negara orang, aku juga tidak merasa harus ikuti kayak mereka ke bar, ke nightclub tiap malam, terus foya-foya gimana. Aku cuma aku sendiri. ikuti kata hatiku aja gitu. Jadi sebenarnya sebab aku mau menetap gara-gara itu pelestarian. Setelah kenal kamu, jadi itu sudah pasti mau di sini gitu. Terus ada mama di sini juga, ada tante saya, dan juga keluargaku di New Zealand itu sangat mendukung aku di sini, dan keluarga di Bali itu sangat mendukung juga. Jadi aku punya keluarga di sini. Sejak ada keluarga Balinya di sini, keluargamu lebih nyaman rasanya ya, lebih meninggalkan. nyaman. Sebelum itu orang tuaku sering bilang, balik aja. Ya mungkin lebih baik balik aja Indonesia. Karena ngeliat kamu stres ya. Ya, apalagi tahun 98 itu rasa Indonesia kurang aman gitu, disuruh balik mau ke New Zealand gitu. Iya, lihat kamu stres aja kan. Tapi juga sekarang banyak malah polusi, banyak polusi, terus kamu sulit masalah bekerja dan sebagainya. Tapi begitu ada keluarga di Bali yang sangat sekali mendukung Pon tinggal di sini dan sangat sekali bangga dengan semua kegiatan Pon untuk melestarikan budaya Bali. Akhirnya keluarga di New Zealand malah lega ya, kamu punya keluarga di Bali ya kan? Iya betul. Dan akhirnya aku bisa merayu keluarga di Bali untuk mendalami gamelan juga. Dan itu adalah hal positif ya. Jadi itu mengikat keluarga kita, maksudnya itu secara positif. Jadi tiap minggu kita ada latihan slonding atau angklung, jadi kita merasa lebih dekat satu sama lain. Pon, selama tinggal di Bali, ada nggak hal-hal yang kamu lihat, pelajari ya sebagai individual dan sebagai manusia, sebagai orang asing, ada hal yang nggak yang kamu pelajari dari selama hidup di Bali itu, kamu berubah menjadi lebih baik kah atau bagaimana? Karena misalnya lihat ya, kalau di New Zealand apapun mudah. Masalah sampah udah diurus, kamu nggak usah mikir. Terus kalau kita lagi kesusahan nggak bekerja, pemerintahnya bantu. Kan
anggap ya mungkin kalau kamu terus di New Zealand mungkin kamu manja sebagai warga Indonesia ya. Saya mau ngasih tahu kepada anak-anak muda dan warga Bali yang lain agar ini bisa menjadi hal yang untuk dibuat menjadi semangat dan membuat kita berjadi pemikiran positif, karena ini asalnya pendapat ini datangnya dari orang asing ya yang sudah menetap di sini dengan kesusahan yang kita dapat di Bali. Yang pertama kita harus sabar ya. Aku Jadi ingat belajar orang Indonesia sabar. suka sekali, orang Bali juga suka sekali pakai kata sabar. Kita di negara maju atau gimana, jarang orang ngomongin patient gitu. Be patient, bisa sabar, karena memang kesabaran kita sangat diuji sama yang di luar sana, dalam arti ada macet, ada kayak kamu bilang, ada polusi, ada orang bawa mobil atau motor sembarangan, nanti gimana yang kayak gitu. Jadi kita harus sabar atau dengan birokrasi awalnya itu, masalah-masalah korupsi yang dulu-dulu itu buat kita memang pusing. Jadi kita harus sabar. Yang kedua, harus kreatif dan kreatif sekali. Jadi kita tidak bisa andalkan pemerintah. Kalau New Zealand kita susah, tinggal terus. Yang ketiga itu kita harus belajar cara hidup hemat. Jadi kita harus tahu di mana kita bisa irit, dan sebagainya. Kita nggak bisa foya-foya kayak ini gitu. Jadi aku belajar orang Indonesia sabar sekali, memang itu positif, sifat positif ya. Dan orang Indonesia sangat suka keluarga, rasa keluarganya tinggi sekali ya, jadi mereka memperhatikan satu sama lain. Kita di luar negeri itu banyak kehilangan, kita kan kayak lolo gue itu lebih individu gitu. Walaupun di Bali sudah mulai agak itu, jangan sampai kita kehilangan itu, karena juga satu lagi, orang Indonesia, tidak orang Bali tapi orang Indonesia selalu punya waktu untuk ngobrol. Itu aku lihat sebagai hal positif. Jadi kita ke desa, kita udah mulai ngobrolin apa gitu. Apalagi seni, kalau di Bali itu kan ngomongin sama orang yang suka seni itu bisa berjam-jam itu kita ngomongin. Jadi waktunya sepertinya tidak penting gitu. Waktunya unlimited itu. Ke luar negeri itu time is money gitu. Itu aku sangat menikmati hal itu di sini. Jadi banyak hal yang jadi ya sama teman-teman anak muda yang lagi nonton, kita ngadain ini juga untuk biar selalu dalam keadaan semangat ya, walaupun dengan kesusahan kita juga harus bisa tetap semangat dan optimis bahwa apapun yang terjadi kayak sekarang ini, kita seharusnya berbangga menjadi orang Bali atau orang Indonesia. Karena orang asingnya sendiri yang pernah tinggal di sini aja belajar banyak loh dari orang-orang Indonesia atau kebiasaan yang ada di Indonesia, yang tadinya kalau mungkin tanpa tinggal di Bali mungkin dia tidak jadi care sama pelestarian budaya, atau tanpa datang ke Bali melihat apa yang nyata dilihat, mungkin jadi tidak terlalu care sama lingkungan. Kalau dulu di New Zealand, suami mungkin nggak peduli sama buat kompos, memilah sampahnya gitu. Tapi sejak dia di sini jadi lebih care. Juga di sini dia jadi lebih kreatif. Coba aja kalau di New Zealand, karena segala hal lebih mudah bagi dia. Dia jadi jadi nggak sekreatif sekarang. Nah Blifon ini sekarang nih lagi aktif-aktifnya menggunakan waktu. Padahal seharusnya sih kalau mungkin nggak, tanpa ada pandemik ini biasanya kita sibuknya itu ngajar. Tapi sekarang bukan berarti kita nggak ada pekerjaan di rumah. Sekarang saya bantuin suami yang sedang menyusun bukunya. Ada beberapa buku yang sedang disusun dan saya sedang belajar juga untuk membantu mendesain buku-bukunya ini untuk nanti siapa tahu ditunggu aja bisa keluar ke pasaran, dan ini untuk dinikmati semua kawan-kawan Bali yang pencinta gamelan gitu. Dan juga bagi yang belum kenal gamelan mungkin nanti jadi bisa mungkin membaca buku-bukunya Blifon gitu. Semoga dapat menginspirasi orang, dapat ya biar ada manfaat bagi orang Bali gitu ya. Bagi siapapun. Oke, Blifon, waktu kita